Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Sofi Novitasari. Yang kedua Sania Nur Maulida. Yang ketiga Nabila Siba. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proposal pengajuan dana alokasi khusus atau disingkat dengan sebutan DAK, notifikasi bantuan operasional penyelenggaraan atau disingkat dengan sebutan BOP, program kesetaraan paket C tahun anggaran 2020. Nah, untuk latar belakang dari adanya BOP ini, yaitu pendidikan merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk mengembangkan diri dan juga meningkatkan taraf hidup setiap manusia. Juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian pendidikan tersebut dibagi menjadi beberapa jalur, yaitu jalur formal, informal, dan non-formal. Namun mengingat Indonesia merupakan wilayah yang sangat luas serta berbeda-beda, maka pendidikan formal tentunya belum tentu sudah merata dan dirasakan oleh semuanya. Maka dari itu, muncullah pendidikan non-formal. Salah satunya ialah pendidikan kesetaraan. Program kesetaraan paket C ini merupakan program yang diselenggarakan bagi masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah karena berbagai faktor di tingkat SMA, SMAK, dan MA. Selain itu, untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang bermutu, maka pemerintah memberikan DAK non-fisik BOP untuk program kesetaraan, khususnya program kesetaraan paket C ini. Nah, Direktorat Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan telah merintis penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C dengan mengintegrasikan pembelajaran keterampilan yang dikenal dengan pendidikan vokasional bagi paket C. Adapun keterampilan yang dimaksud menuntut dilakukannya uji kompetensi bagi setiap peserta didik, sehingga diperlukannya perangkat tempat uji kompetensi dan lembaga sertifikasi kompetensi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan uji kompetensi. Untuk mengakses bantuan tersebut, maka lembaga harus mengikuti juknis yang telah ditentukan dalam penyusunan BOP. Berdasarkan hukum, yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kemudian ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang standar isi untuk program paket A, program paket B, dan program paket C, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang standar pengelolaan pendidikan pada program kesetaraan paket A, paket B, dan program paket C. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 3 Tahun 2008 tentang standar proses pendidikan kesetaraan pada program paket A, program paket B, dan program paket C. Kemudian menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan dasar dan menengah. Nah, adapun tujuannya yang pertama yaitu memperluas akses pendidikan menengah, jalur pendidikan non formal program paket C. Kemudian meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan kesetaraan pada program paket C. Kemudian menguatkan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap penyelenggaraan dan lulusan pendidikan kesetaraan nantinya. Kemudian mampu membantu menyediakan biaya operasional non-personalia bagi peserta didik yang diberikan kepada satuan pendidikan penyelenggaraan program paket C. Kemudian meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat mengikuti layanan pendidikan kesetaraan yang berkualitas nantinya. Kemudian mampu meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan dan juga pengembangan pendidikan program kesetaraan paket C ini. Nah, adapun
Adapun prinsipnya bahwa prinsip pendidikan kesetaraan itu harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang standar isi untuk program paket A, paket B, dan program paket C, yang kurikulumnya itu harus dikembangkan berdasarkan beberapa prinsip. Yang pertama, harus berpusat pada potensi, perkembangan kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Nah, hal tersebut terjadi agar manusia itu lebih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta ia berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan juga mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab nantinya. Kemudian yang kedua, harus beragam dan terpadu. Nah, hal tersebut dikembangkan bahwa mengingat karakter peserta didik itu beragam, kemudian kondisi daerah dan jalurnya pun beragam, kemudian jenjang pendidikannya pun berbeda. Nah, tanpa membedakan adanya agama, suku, budaya, dan juga adat istiadat serta status sosial dan ekonomi dan juga gender nantinya. Nah, hal tersebut juga harus disusun secara berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Nah, hal tersebut terjadi karena perkembangan teknologi itu berkembang secara dinamis. Jadi hari ke harinya atau dari tahun ke tahunnya itu perkembangan teknologi itu pasti terus-menerus berkembang dan juga bertambah kepada inovasi-inovasi yang baru tentunya. Yang keempat, harus relevansi dengan kehidupan. Jadi apakah hal tersebut itu relevan dengan kehidupan masyarakat, dunia usahanya, atau dunia kerjanya. Jadi perkembangan keterampilan pribadinya, keterampilan berpikirnya, keterampilan sosialnya juga itu harus mutlak dilaksanakan nantinya. Kemudian yang kelima, harus menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi hal tersebut itu harus mencangkup keseluruhan dimensi kompetensi baik pada bidang kajian keilmuan, mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antara semua jalur atau jenjang pendidikan. Kemudian yang keenam, bahwa prinsipnya itu belajar sepanjang hayat. Jadi proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan pada peserta didiknya itu harus berlangsung sepanjang hayat atau secara terus-menerus dalam kehidupan peserta didiknya. Kemudian seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. Nah, adapun yang kedelapan yaitu prinsip tematik. Jadi hal tersebut dikembangkan dengan mengorganisasikan pengalaman-pengalaman secara menyeluruh dengan tema konseptual yang mendorong terjadinya pengalaman belajar atau pembelajaran yang baru. Jadi tidak tersekat oleh pokok-pokok bahasan. Jadi hal tersebut itu mampu lebih mengaktifkan mental pada peserta didik sekaligus untuk menumbuhkan kerjasama antara peserta didik lainnya. Nah, prinsip yang kesembilan yaitu partisipatif. Jadi harus melibatkan pemain agar tercipta rasa memiliki dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatannya nanti. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil lembaga. Dalam profil lembaga tersebut tentunya ada yang dinamakan visi dan misi. Visi dan misinya yaitu ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, maju, dan mandiri. Dengan adanya visi misi ini, jadi lembaga harus semangat dalam melaksanakan kegiatannya. Yang selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan program kesetaraan paket C. Lembaga penyelenggaraan program wajib menyediakan sarana dan prasarana. Di antaranya yaitu yang pertama, ruangan. Ruangan itu digunakan untuk pembelajaran dan pelatihan beserta kelengkapan lainnya. Yang kedua,
laboratorium dan komputer. Laboratorium dan komputer biasanya digunakan untuk kegiatan pelatihan TIK atau pelatihan lainnya. Yang ketiga ada alat dan bahan pembelajaran seperti whiteboard, papan tulis, spidol, kapur, meja, kursi, peserta didik, lemari, buku-buku, dan lain sebagainya. Yang keempat ada media pembelajaran dan pendukung lainnya. Jadi, penyelenggaraan program kegiatan paket C wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan tersebut supaya kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dengan lancar. Untuk selanjutnya yaitu susunan pengurus. Susunan pengurus yang pertama ada ketua. Ketua diduduki oleh Saudara Bapak Dr. Andes Haji Saifuddin MSI, Pendidikan S2. Yang selanjutnya sekretaris diduduki oleh Dadang Setiawan. Yang ketiga bendahara yang diduduki oleh Nita Sari Nurulita DMPD, Pendidikan S2. Yang ketiga pendidikan dan pelatihan kesetaraan yang diduduki oleh Daimi Ahmad Ramdhani. Yang keempat pendidikan dan pelatihan TBM yang diduduki oleh Nono Supriyato SPDI. Yang selanjutnya kepemudaan dan kesehatan posyandu yang diduduki oleh Siti Hafsoh. Yang selanjutnya kewirausahaan atau kursus komputer yang diduduki oleh Helmi Rubinata SSPD. Yang selanjutnya kewirausahaan KUPP yang diduduki oleh Nana Rohana. Yang selanjutnya kewirausahaan KBU yang diduduki oleh Ali Ridwan SSOS. Yang selanjutnya Humas yang diduduki oleh Muhammad Tibian S. Selanjutnya ada pengelola lembaga dan tutor. Untuk pengelola lembaga dan tutor, laki-laki gurunya itu ada 3, perempuan gurunya itu ada 5. Untuk tenaga pendidik, laki-laki ada 2. Jadi jumlah semuanya guru itu ada 8 orang, tenaga pendidik ada 2 orang. Jika dijumlahkan guru dengan tenaga pendidik, jadi semuanya ada 10 orang. Adapun kegiatan yang pernah dilakukan di PKBM Gema ini, di antaranya yaitu ada PKH, kepemudaan, dan akhirnya dibulatkan program kesetaraan, kemudian berkembang lagi ada PAUD, bimbingan belajar, sehingga kurang lebih 4 atau 5 program yang sudah dilaksanakan di PKBM Gema ini. Program-program yang dilakukan dari waktu ke waktu terus ditingkatkan, baik untuk penyetaraan dengan pendidikan formal maupun dengan penyampaian keterampilan plusnya. Jadi selain mereka memiliki ijazah SMP dan SMA, tetapi mereka juga memiliki berbagai keterampilan yang diberikan oleh PKBM Gema ini, seperti keterampilan komputer, menjahit, montir, dan pertukangan. Sehingga selain mereka memiliki ijazah untuk melakukan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau ke perguruan tinggi, mereka juga siap untuk bekerja dengan keterampilan kerja yang mereka minati, atau mereka sudah siap dengan pekerjaan yang sudah pemerintah sediakan, sehingga mereka tidak kaku lagi untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan. Mereka juga siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di tingkat perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu sasaran. Sasaran dari pendidikan kesetaraan adalah yang pertama, pendidikan usia SMA atau MA berminat mengikuti program paket C. Yang kedua, penduduk usia 15-44 yang belum tuntas wajar 9 tahun. Yang ketiga, penduduk usia sekolah yang terkendala masuk jalur formal karena berbagai alasan. Karena tidak semua orang, tidak semua manusia sama dalam segi apapun. Yang pertama, dalam segi ekonomi. Jika ada masyarakat atau peserta didik yang terbatas dalam segi ekonominya, contohnya mereka kurang mampu dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, mereka bisa menyetarakannya dengan pendidikan kesetaraan paket C. Yang kedua, karena alasan waktu terbatas. Berhubung
banyak sekali orang-orang yang keluar SD atau keluar SMP itu melaksanakan kegiatan bekerja sehingga mereka lupa terhadap pendidikan, dan dengan seiring berjalannya waktu akhirnya mereka mempunyai keinginan untuk berpendidikan tetapi mereka sudah tertinggal. Nah, mereka bisa menyetarakannya dengan pendidikan kesetaraan pakai C. Yang selanjutnya geografis atau disebut juga dengan etnik minoritas atau suka terasingi. Jadi ada sebagian orang yang tidak suka keramaian atau mereka suka menyendiri atau mereka tidak suka keramaian. Mereka bisa melanjutkan pendidikannya itu dengan melalui pendidikan kesetaraan atau pakai C. Yang selanjutnya keyakinan seperti pondok pesantren. Jadi ada sebagian orang yang lebih menekuni atau lebih suka melakukan kegiatan pondok pesantren. Jadi mereka lebih tekun melakukan pendidikan pondok pesantren sehingga mereka lupa untuk melakukan kegiatan pendidikan formal. Nah, bagi orang-orang yang tinggal di pondok pesantren dan lebih fokus terhadap kegiatan pondok pesantren, mereka bisa menyetarakan pendidikannya itu melalui pendidikan kesetaraan. Yang selanjutnya bermasalah atau mereka mempunyai permasalahan sosial atau hukum. Nah, mereka juga bisa melaksanakan atau melanjutkan pendidikannya itu melalui pendidikan kesetaraan. Yang keempat, penduduk di atas usia 18 tahun yang berminat mengikuti program pakai C karena berbagai alasan. Yang kelima, penduduk usia sekolah yang tergabung dengan komunitas e-learning, sekolah rumah, sekolah alternatif, komunitas berpotensi khusus seperti pemusik, atlet, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu 5 sasaran dari pendidikan kesetaraan. Dari 5 sasaran tersebut, mereka bisa melanjutkan atau menyetarakan pendidikannya itu melalui pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu calon warga belajar. Peserta didik dari usia sekolah ada sekitar 35%, sedangkan 65% belum terjangkau pendidikan formal. Mereka yang belum sempat mendapatkan pendidikan formal baik dari SD, SMP maupun SMA. Kemudian di PKBM Gema ini diwadahi dengan program kesetaraan paket A, paket B, paket C. Sejak awal tahun berdirinya, tahun 2000 sampai tahun ini yaitu tahun 2020, peserta didik terus ada, tidak pernah kosong, bahkan sampai saat ini terus meningkat. Selain itu juga PKBM Gema ini sudah memiliki banyak lulusan dan beberapa tahun kebelakang ini banyak lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan SMA atau SMK, yakni dengan terbuktinya diterimanya perguruan tinggi negeri melalui SBMPTN dan melalui jalur testing. Hal tersebut mampu membuktikan bahwa PKBM Gema ini patut disejarahkan, bahkan bisa unggul dengan penyelenggaraan peserta didik atau disebut dengan kesetaraan SMA atau SMK. Jadi dengan adanya program PKBM Gema ini, peserta didik yang kurang dalam segi ekonomi atau terbatas dengan waktu, mereka bisa menyetarakan pendidikannya melalui pendidikan kesetaraan di lembaga PKBM Gema ini. Karena PKBM Gema ini sudah terbukti banyak lulusan-lulusan yang bisa mengikuti kegiatan SBMPTN sehingga mereka bisa tembus, bisa lolos di perguruan tinggi, dan mereka juga mampu bersaing dengan lulusan SMA atau SMK seperti lulusan-lulusan yang lainnya. Selanjutnya, rencana kegiatan anggaran Satuan Pendidikan Kesetaraan paket C
tahun ajaran 2020, di mana rinciannya yang pertama yaitu kegiatan operasional pembelajaran 55% dengan jumlah Rp49.500, yang selanjutnya kegiatan pendukung 35% dengan jumlah Rp31.500.000, yang selanjutnya kegiatan administrasi lainnya 10% dengan jumlah 9 juta. Jadi total BOP tahap 2 yaitu 90 juta rupiah. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak berikut ini. Nah, ini adalah rencana kegiatan anggaran Satuan Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun ajaran 2020 PKBM Gema, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Sumber dana BOP Kesetaraan tahap 2 tahun 2020, jumlah dana 90 juta, jumlah peserta didik 100. Tentunya RKAS di sini mengacu kepada Permendikbud nomor 13 tahun 2020 dan nomor 20 tahun 2020. Komponen di sini yang pertama kegiatan operasional pembelajaran paling sedikit 55%. Penggunaannya yang pertama yaitu pengadaan, pemeliharaan, peralatan, dan pembelajaran. Nah, di antaranya ada stapler, peluru hektar, spidol, tinta spidol, pulpen, kertas A4, kertas HVS, lalu ada buku tulis halus, buku gambar, buku tulis isi 10, buku folio, penghapus whiteboard, penggaris plastik, kertas origami kecil, kertas origami besar, lem fox, tip X, double tip, lakban bening, lalu lakban hitam. Tentunya harga di sini sesuai dengan standar yang sewajarnya. Lalu penggunaan berikutnya ada pengadaan dan pemeliharaan alat peraga pendidikan. Di antaranya alat peraga biologi, peta dunia, peta Indonesia, kit optik. Nah, tentunya harga sesuai dengan standar. Penggunaan berikutnya ada belanja penggandaan atau pengadaan modul buku-buku. Di antaranya pengadaan soal, lalu fotokopi soal ulangan harian, lalu ada modul pembelajaran 7 paket, harganya sesuai dengan standar. Penggunaan berikutnya ada pengadaan alat bahan praktik, keterampilan, dan media pembelajaran. Di antaranya media pembelajaran yang dibutuhkan, harga satuannya sesuai dengan harga standar. Lalu penggunaan berikutnya ada penyusunan silabus dan rencana program pembelajaran. Di antaranya penyusunan silabus RPP kelas 10, kelas 12, kelas 11, kelas 12. Lalu konsumsi penyusunan silabus dan RPP. Kemudian ada uang saku penyusunan silabus dan RPP 10 orang selama 6 hari. Yang berikutnya penggunaan evaluasi pembelajaran, di antaranya konsumsi snack dan makan tim evaluasi pembelajaran. Dan uang saku evaluasi pembelajaran 11 orang. Kemudian komponen yang kedua ada biaya kegiatan pendukung paling sedikit 35%, paling banyak 35%. Nah, untuk penggunaannya ada kegiatan pembelajaran luar kelas.
Di dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2020 BOP tahap 2 ini ditiadakan. Lalu penggunaan berikutnya, pembentukan Sakawidya Budaya Bakti atau kepramukaan ditiadakan juga. Kemudian penggunaan peningkatan kompetensi pendidik. Nah, diantaranya diadakannya pelatihan untuk pendidik, transport pendidik, pelatihan 10 orang selama 5 hari, lalu transport untuk instruktur pelatihan 2 orang selama 5 hari juga. Harga satuannya sesuai dengan ketentuan standar. Nah, kemudian penggunaan tambahan transport pendidik. Ini ditiadakan karena kita berfokus kepada pembelajaran daring. Nah, kemudian penggunaan berikutnya honor pendidik dan atau tenaga kependidikan. Honor tutor 10 orang dikali 5 bulan. Lalu ada honor pengelola 1 orang selama 5 bulan. Komponen yang berikutnya yaitu biaya administrasi dan lainnya. Penggunaannya biaya administrasi dan lainnya itu paling sedikit yaitu 10%. Penggunaannya yaitu sosialisasi dan publikasi, diantaranya spanduk ajaran baru. Tentunya sesuai dengan harga standar dan sesuai dengan bahan yang digunakan. Lalu penggunaan berikutnya pelaporan, penyusunan, penggandaan, dan pengiriman laporan, diantaranya honor tim penyusun, kemudian fotokopi laporan, lalu jilid laporan. Tentunya harga di sini sesuai dengan harga yang sewajarnya sesuai dengan standar. Kemudian penggunaan berikutnya biaya pendataan peserta didik program pendidikan kesetaraan. Di antaranya honor operator Dapodik PKBM. Harga satuannya sesuai dengan ketentuan. Lalu penggunaan berikutnya ATK dan bahan habis pakai. Di antaranya map kertas biasa, map Snell biasa, lem Fox putih, tinta printer Epson, kwitansi besar, materai 3.000, lalu materai 6.000. Nah, komponen yang ketiga ini penggunaan berikutnya adanya langganan daya dan jasa internet. Ini BOP tahap kedua itu mengacu kepada Permendikbud nomor 20 tahun 2020 berhubung adanya pandemi ini. Langganan daya dan jasa internet dimasukkan. Nah, langganan listrik, paket internetnya sesuai dengan ketentuan. Harganya juga sesuai dengan harga standar yang sewajarnya. Lalu karena pandemi ini penggunaannya yaitu pembelian keperluan kesehatan COVID-19, yaitu ada hand soap pembersih tangan, obat disinfektan, masker untuk guru atau tutor, lalu masker scuba untuk siswa atau warga belajar, lalu tempat cuci tangan portable, ember kran 20 liter. Nah, harganya sesuai dengan yang standar dan sewajarnya. Nah, jumlah dari keseluruhannya yaitu 90 juta. Nah, sesuaikan dengan jumlah dana di sini. Karena ini insya Allah sesuai karena menggunakan rumus yang ada.
jadi mengurangi kesalahan. Baik, cukup sekian RKAS Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun ajaran 2020. Selanjutnya, tempat pelaksanaan. PKBM Demak beralamat di Jalan Benda nomor 72 RT 02 RW 03 Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Adapun waktu pelaksanaannya, waktu pelaksanaan pembelajaran paket C itu selama 3 hari dalam seminggu, pada hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Mata pelajaran pada hari Rabu yaitu ekonomi dan bahasa Inggris. Kemudian mata pelajaran Kamis yaitu PKN dan matematika. Kemudian pada hari Sabtu yaitu mata pelajaran geografi, bahasa Indonesia, dan sosiologi. Nah, adapun di dalam pelaksanaan kegiatannya, kurikulum yang dilaksanakan pada program kesetaraan paket C ini menggunakan 2 kurikulum, yaitu kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Namun dalam pelaksanaannya bahwa kurikulum 2006 itu atau KTSC itu hanya untuk kelas lanjutan. Nah, sedangkan untuk kelas baru itu diberikan peluang apakah ingin menggunakan kurikulum 2006 ataukah 2013. Nah, kemudian pembelajaran akademiknya itu dilakukan sesuai dengan ketentuan pada standar isi dan juga standar proses. Pembelajaran itu dilakukan minimal 2 hari dalam seminggu, yang dilakukan selama 3 jam pelajaran, atau di dalam 3 hari itu selama seminggu dilaksanakan selama 2 jam pelajaran. Nah, namun dengan adanya pandemi ini, maka waktu atau jam pelajaran itu lebih disesuaikan kembali. Nah, adapun pembelajaran yang dilakukan itu secara tatap muka, tutorial, dan mandiri. Nah, adapun pada saat ini karena dilaksanakannya PSBB, maka pembelajaran yang dilakukannya itu menggunakan metode daring yang menggunakan media aplikasi, baik itu Zoom, Google Meet, Google Classroom, atau lain sebagainya, sehingga proses pelaksanaan pembelajarannya itu pun akan terus berlangsung gitu, tidak berhenti. Hasil yang diharapkan dari adanya program pendidikan kesetaraan ini, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan skillnya. Jadi mereka itu dapat menguasai kecakapan skill sehingga mereka mampu menjadi orang yang mandiri, mampu mengembangkan dirinya, bahkan mereka mampu menciptakan lapangan usaha bagi dirinya maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Namun tak jarang ada pun yang setelah mereka mengikuti program kesetaraan ini, mereka bersaing untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.